Wasuwok. Pasti kaget kan? Jadi ceritanya hari ini akun YouTube-nya Mas Butet saya bajak. Nah, hari ini adalah hari spesial, tepat di hari ulang tahunnya Mas Butet yang ke-59. Dan hari ini di akun YouTube-nya Mas Butet, saya Marzuki Muhammad aka Gilder DJ akan menginterview pengalaman hidup Mas Butet Kartarajasa. Wah, kalau hari ini saya betul-betul harus bersyukur karena berada dalam situasi ketegangan. Saya itu sampai sejak awal bulan itu sudah ngeper dengan bulan November. Karena itu bulan berpulangnya adik saya Jaduk Ferianto tanggal 13 November tahun lalu. Lalu bersamaan dengan itu beberapa seniman hebat Indonesia, Mas Rahayu Supangga, Ahmad Dewianto, dan lain-lain pada pergi juga. Jadi saya cemas. Saya bilang November Ndrawasi. Dan saya ketar-ketir. Kira-kira aku nyampe nggak di usia hari ini? Ternyata nyampe. Jadi 21 November bagi saya itu seperti garis finish untuk bulan November yang Ndrawasi. Minggat Ndrawasi. Doaku cuma satu Mas, semoga tidak kapok le ulang tahun. Konsisten harus ulang tahun tiap tahun. Setelah 59 tahun, saya itu tetap akan sangat bersyukur kalau bisa mencapai 60 tahun saja. Jadi seakan-akan saya menyangka sisa umurku cuma setahun. Kenapa 60 tahun? Karena itu usia meninggalnya kakak sepupu saya, penari Mas Sutopo. Dan sejak dulu, sejak umur saya 40, saya bikin stimulus. Sampai 48 saja. Itu usia kematiannya Mas Linus penyair. Lalu habis itu saya lolos 48. Saya bikin stimulus seperti usia Mbak Yu saya, Mbak Ida. Usia meninggalnya 49. Tinggal setahun. Artinya setahun saya punya waktu yang sangat pendek untuk berbuat baik. Habis itu Mas Heru Kesawamurti mati tahun umur 54. Saya jadikan patokan lagi. Tinggal 5 tahun. Lalu lolos 54. Om saya Pak Handung Kusudiyarsono wafat usia 58. Saya lolos 58 dan sekarang lolos 59. Patokan terdekat 60 saja asu. Ojo lah Mas, tapi ini stimulus supaya tidak mentoyong. Penggayuran kedawan. Santai. Setahun apa susahnya setahun untuk berbuat baik kan itu. Nah, setelah 59 tahun, kira-kira hal apa yang Mas Butet itu impikan dan belum tercapai? Ada nggak itu? Kalau yang berkaitan dengan ambisi personal, itu saya menganggap sudah selesai. Sekarang saya tinggal merawat, memperkembangkan, dan memberikan kesempatan kepada anak-anak muda seluas-luasnya untuk sebuah pertumbuhan. Yang keempat adalah berbagi, memberikan apa yang saya miliki kepada kawan-kawan. Saya cuma ingin, karena tadi saya itu membayangkan lari jarak pendek, maka saya harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membagi. Berbagi seluas-luasnya untuk perkara apapun dari seluruh yang saya miliki dalam perjalanan hidup saya. Tapi kalau yang ambisi personal, kepengen apa udah tanggap cukup. Saya ingin menyadari tentang keterbatasan. Saya tidak boleh lagi untuk terlalu ambisius, tidak boleh terlalu serakah. Serakah dalam segala hal, bukan hanya pada aspek pencapaian ekonomi, tapi serakah pengakuan, lalu ambisi untuk menjadi hero, kan eksistensialis itulah apa. Karena nafsu purba setiap orang itu punya dorongan ingin menjadi pahlawan, jadi hero. Enggak lah, udah. Nah, umur 59 isih pengen eksis, uripe dadi abot bahan karakternya. Berat dan capek, melelahkan. Itu aja. Aku juga mengenal Mas Butet itu sangat eksploratif dalam hal apapun, terutama kuliner. Dan akhir-akhir ini, selama pandemi ini, itu dia itu jadi pemula
mengkonsumsi miras umur 59 ajar ngombe. Piye Mas kuwi kok iso nganti ketok ngono iki ceritane piye? Dia eksploratif sekali meskipun dhek ngomong cuman ya sak ketuke ngene dinikmati urip wae setahun wae neh ngono tapi dia itu eksplorasine asu menurutku. Saya itu aslinya nggak suka miras. Yang saya kenal nggak suka sama sekali sejak zaman kita kenal. Paling pol duluan minum cuma red wine. Tapi karena saya dikasih berkah oleh pandemi, pandemi telah mengurung saya. Kalau suatu kali itu saya dapat tamu membuat 2 botol miras, mereknya lucu, isinya aneh, dan saya menikmati. Loh kok enak ternyata. Ya sudah, akhirnya saya mulai mengoleksi beberapa miras yang lucu, yang aneh, tapi syaratnya tidak boleh ditenggak langsung. Harus dicampur macam-macam supaya kadar alkoholnya turun. Campuran apa yang soft lah. Jadi kalau minum sampai 3-4 gelas itu tidak mabuk. Lalu kawan-kawan saya undang juga syaratnya tidak boleh diglogok. Ini bukan AO. Ini minuman priayi. Jadi rame cekakaan tapi tidak mabuk. Nah, itu keren sekali. Keren sekali. Itu ramai jadinya pandemi, banyak kawan-kawan berkunjung di rumah saya sambil jenaka, gojekan. Kuwi anu ra, Mbak? Kuwi ana teori kesehatannya ra menurutmu? Mestinya ada. Karena orang bermasalah kayak saya diabetes dan jantung itu kan darahnya suka mengental dan seterusnya, butuh tubuh yang hangat. Apalagi pandemi ini kan konon juga virusnya itu sensitif dengan yang nyelekit gitu loh, yang menyengat gitu. Jadi perlu disengat dengan miras, alkoholnya kadar rendah. Tesisnya aku bikin sendiri aja. Tesisnya bikin sendiri, tapi aku percaya karena sehat itu kadang-kadang kan datang dari otak ya. Pikiran kita gitu, maksudnya kalau kemudian kita happy minum sekedarnya sambil imun naik. Ya, imun naik gitu. Kalau kita justru memikirkannya terlalu berat, stres ya, virusnya beraksi. Ya, itu mungkin teori kesehatan menurutku ya, maksudnya ya begitu ngombe sak madya, kumpul sama teman-teman, ngomong ngalor ngidul, gojekan, gitaran, nyanyi-nyanyi. Nah, itu pasti seneng hati nih, karena hidup itu kan sebenarnya cuma menunggu mati. Sambil menunggu mati kita berkegiatan yang menyenangkan. Syukur bermanfaat. Syukur bermanfaat, syukur ada reward ekonominya kan gitu. Iya. Mas, saiki nek pesen anu Mas. Di zaman digital ini kan banyak sekali teman-teman anak muda yang tiba-tiba viral, tiba-tiba hilang. Itu kan beda banget dengan zaman Mas Butet ketika memulai karir sebagai seniman, budayawan atau aktor gitu. Nah, pesen dinggo cah-cah enom sing saiki lagi rame neng digital tapi mungkin secara substansial basicnya ora kuat, misalnya kayak gitu. Pertama, kita harus yakin bahwa perubahan kebudayaan ini dari era analog ke era digital, kita memasuki jagat virtual ini, dunia maya itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Jangan menyerah untuk berubah. Kalau kita tidak mau berubah dan menyangka masa lalu itu adalah pusat kebenaran, segeralah dikoreksi. Jadi mau tidak mau orang setua saya pun harus memasuki dunia digital itu. Hari ini kita melihat, kita merasakan bagaimana maraknya dunia virtual itu, sehingga apapun yang disajikan oleh jagat itu dikonsumsi. Yang abal-abal, yang jorok, yang bosok, semua dikonsumsi. Orang tidak menyeleksi karena hari ini orang masih berada dalam kegembiraan, dalam perayaan. Jadi ada histeria. Nah, catatan penting yang harus saya ingatkan bahwa pada akhirnya semua ketika masyarakat sudah teredukasi dengan baik, masyarakat akan menyeleksi, akan memilih dan memilah mana yang layak dikonsumsi, mana yang harus diabaikan. Jadi produk-produk virtual yang cuma
abal-abal, ya sudah lakukan, nanti lama-lama Anda akan ditinggalkan. Iya. Tapi yang berkualitas, yang ada isinya, yang mendorong kecerdasan masyarakat, yang inspiratif, itulah yang akan diterima. Jadi jangan terjebak Jangan bertahan terus. jangan bertahan. Jadi jangan terjebak pada hura-huranya saja, tapi berpikirlah ke depan bahwa masa depan akan dimiliki oleh konsumen informasi komunikasi yang cerdas dan menyeleksi produknya. Artinya di situ apa yang disampaikan Mas Butet hampir ada pesan seperti ini ya kan. Bahkan orang tua pun harus belajar kepada yang muda. Oh iya. Ketika kita belajar tentang masa depan, artinya belajar kepada yang lebih muda gitu ya. Saya kan juga tergagap-gagap dengan dunia digital itu. Maka guru saya, anak saya, ini kebun usuk gudel. Itu bukan sebuah persoalan bagi saya. Iya. Karena ilmu itu bisa didapatkan dari siapa saja dan dari mana saja. Iya. Kadang-kadang teman-teman, maksudnya begitu orang menganggap tua itu adalah pusat kebenaran, dan apa yang dia pelajari semuanya itu ya dalam hal tertentu iya. Kalau kita mau belajar pengalaman ya kita tentu saja kita bertanya kepada orang yang sudah banyak makan garam, yang lebih tua. Tapi kalau masa depan ya kalau lebih tua harusnya belajar ke anak muda ya. Orang tua itu cuma menangnya satu, lahir lebih dulu, cuma itu doang, lainnya gobloknya sama. Asu. Dulu kira-kira ya mungkin 6 tahun yang lalu aku pernah mengusulkan Mas Butet mencarikan orang, meskipun orang itu kemudian hilang nggak tahu kan kemana, tapi pernah mengusulkan Mas Butet untuk punya program YouTube dan monolog aja 5 menit aja. Tapi ternyata setelah diuji coba, aku itu paling tertarik itu Mas Butet itu ketika kuliner ke toko. Rasanya ki rileks, tidak ada beban, bebas nilai, tapi juga sangat informatif gitu, dan menikmati hidup dengan ala Mas Butet. Ngerasa kayak YouTubean gue be Mas? Senangnya itu pertama-tama saya mencari pengalaman-pengalaman saya yang unik dan bukan mainstream. Jadi yang sudah saya tolong dan sekarang sudah jadi mainstream kayak sate Sortalo, Kang Bari yang sekarang sangat populer. Dhisik nang warunge kok ngono ya Mas. Iya. Sekarang udah setelah masuk Ada Apa Dengan Cinta menjadi sangat terkenal. Itu soto Kadipiro udah top semua. Hari ini belum saya liput. Suatu saat saya liput. Tapi hari ini saya prioritaskan kepada langganan-langganan saya yang unik dan masih tersempil, tapi kualitasnya luar biasa. Dan saya sangat senang ketika mereka setelah saya liput lalu dikunjungi banyak orang dari seluruh Indonesia. Saya merasa bermanfaat hidup saya karena bisa dengan cara yang gampang saya bisa menjadi jembatan Suramadu menghantarkan rezeki kepada orang lain. Itu senang sekali. Masih ada beberapa stok nama yang akan saya liput yang unik dan mungkin orang-orang belum tahu, tapi akan menemukan pengalaman kuliner yang luar biasa di tempat-tempat yang saya kunjungi. Dan kadang-kadang itu kayak apa ya? Kayak membantu orang dengan cara yang sederhana dan menyenangkan ya. Benar sekali, benar sekali. Itu ini bondo cocot kok. Bondo cocot, cara Mas Butet nyekeli HP dhewe iki lho nyoteng. Syuting sendiri. Luar biasa effortnya loh. Tapi banyak orang yang tergagap-gagap dengan situasi ini juga Mas. Maksudnya bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus mengisi waktu, bagaimana dia tetap harus produktif gitu. Saya ingat waktu di awal-awal pandemi Mas Butet cerita tentang mau bercocok tanam apa kayak lemon dan macam-macam. Ternyata mentornya pertanian sama dengan mentorku, terus akhirnya Mas Butet datang ke rumah. Nah itu kita ngobrol tentang intinya kita itu tetap harus ubah di situasi apapun. Jadi pada waktu bulan apa itu Mei kalau nggak salah ya, 3 bulan kita terkurung di penjara oleh COVID itu, ngobrol lah, memproduktifkan waktu. Lalu saya berpikir tentang teman-teman saya seniman, teman-teman saya filmmaker yang sama sekali nggak punya pekerjaan. Lalu saya berpikir bagaimana supaya kawan-kawanku ini bisa mendapatkan income. Maka saya punya ide membuat pelajaran tutorial pelajaran seni untuk tingkat SMP dan SMA. Ide ini saya presentasikan ke Fai, Hilman Farid, Dirjen Kebudayaan, untuk kalau bisa mereka membantu mewujudkan ide saya. Dan alhamdulillah Fai juga sangat setuju dengan ide yang saya sampaikan dan akhirnya terwujud. Ada
sekarang masuk tahap kedua, ada 100 episode nanti. Pelajaran-pelajaran tutorial itu yang akan masuk ke kelas-kelas SMP, SMA seluruh Indonesia, bahkan mungkin juga bisa ditayangkan di TVRI dengan narasumber-narasumber para senior-senior saya atau yang selevel saya di bidang seni sudah legitimate untuk membagi pengetahuan elementer di dunia penciptaan, di dunia mereka. Jadi belajar tentang teater, tari, musik, seni rupa, sastra, yang sederhana-sederhana. Dengan cara yang menggembirakan. Dengan cara yang happy. Nah, itu dikerjakan oleh beberapa tim filmmaker di Jogja, anak-anak muda yang juga kelamaan nggak punya income. Jadi narasumber harus dibayar, tim kerja dibayar, fasilitator dibayar. Dan saya senang sekali karena bisa hampir 100-200 orang filmmaker yang bisa memetik kemanfaatan ekonomi dari kegiatan ini. Dan yang kedua, itu bisa membagi ilmu pengetahuan kepada anak-anak muda. Dan yang ketiga, untuk Indonesia, untuk negara ini, kita jadi punya dokumentasi tentang pemikiran dan proses kreatif para seniman-seniman senior kita. Iya, jadi intinya aku ndelok apa ya, pokoknya kan begitu nek ngomong sambat, pamer sambat wong kabeh lagi sambat. Wah, semua orang mengeluh. Nek kita menganggap diri korban, wong semua orang juga korban, kan nggak bisa maksudnya ya. Jadi di saat itu tuh orang berpikir oh nek tabungannya aman gitu. Nek tabungannya aman kayak wis urip aman. Nah, tapi sebenarnya yang dipikirkan Mas Butet atau saya sendiri itu juga berpikir bagaimana orang-orang yang sekitar kita tetap bergerak, karena begitu kita bergerak ya orang-orang sekitarnya dapat nilai manfaat untuk menghadapi situasi yang berat ini misalnya kayak gitu. Nek ngomong awake dhewe rugi ya rugi kabeh. Kita tesisnya mengubah musibah menjadi berkah. Ya, itu merubah musibah menjadi berkah dan tetap menikmati hidup. Wah, luar biasa. Selama corona itu aku ndelok Mas Butet iki saya seger, saya nyenengke. Terus iso dikucing. Terus iso dikucing. Rambutnya panjang pakai jenggot. Iso sah dadi seniman. Kaya seniman tenan to asu. Demikian tadi interview dengan Mas Butet Kertarajasa tepat di hari ulang tahunnya yang ke-59. Saya Marzuki Muhammad aka Gil the DJ undur diri. Salam asu.